semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan menganalisis etika bisnis dan prinsip KCG dalam skandal Dieselgate Volkswagen. Sebelum itu, saya ingin berpantun untuk memulai presentasi kali ini. Di kebun ada buah duren. Sebelum makan duren, makan dulu nasi. Untuk ibu dosen yang paling keren, izinkan kami kelompok 9 mulai presentasi. Saatnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 9 ini. Yang pertama ada Claudia Michelle Fowoy dengan NPM 2441447. Lalu yang kedua ada Lydia Marta Partua Simamora dengan NPM 2441388. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Anastasia Renata Sigalingging dengan NPM 2441381. Lalu yang terakhir ada Angelica Evelyn Megalska, yaitu dengan NPM 2441444. Sebelum kita masuk ke materi pertama, saya akan menceritakan sedikit bagaimana sih kasus Volkswagen ini. Jadi kasus Volkswagen ini terkenal karena perusahaan ini memanipulasi perangkat lunak pada kendaraan diesel mereka untuk mengurangi emisi nitrogen oksida selama pengujian. Saat kendaraan diuji, perangkat lunak tersebut mengaktifkan sistem kontrol emisi penuh. Tetapi dalam penggunaan sehari-hari, kendaraan melepaskan emisi yang lebih tinggi dari yang diizinkan. Skandal ini terungkap pada September 2015 yang menyebabkan dampak yang sangat besar bagi reputasi si Volkswagen ini. Dan Volkswagen ini mendapatkan sanksi hukum dan perdebatan tentang standar emisi global. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan perspektif etika utilitarianisme dan etika deontologi dalam keputusan manajemen Volkswagen ini. Yang pertama ada utilitarianisme. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa pengertian dari etika utilitarianisme ini. Etika ini adalah pendekatan moral yang menilai suatu perbuatan benar atau salah berdasarkan dampak terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat yang ada. Jadi, di dalam kasus ini, keputusan dari pihak manajemen ingin meraih keuntungan yang maksimal, mempertahankan harga mobil, dan memenuhi ekspektasi pemegang saham, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ini dilihat sebagai manfaat ekonomi jangka pendek. Namun pada kenyataannya, keputusan ini menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar bagi perusahaan dan berdampak kepada masyarakat di luar perusahaan tersebut. Dampaknya apa untuk di luar perusahaan dan masyarakat sekitar? Yaitu ada mereka terkena emisi nitrogen oksida yang dilepaskan melebihi batas legal hingga 40 kali lipat dalam kondisi yang sebenarnya. Selain kesehatan, ada reputasi dan kerugian finansial yang diterima oleh kasus Volkswagen ini yang mencapai lebih dari 30 miliar euro. Lalu ada gugatan hukum dan kepercayaan konsumen juga terguncang dan pasar saham pun merespon negatif dengan penurunan harga saham Volkswagen secara signifikan. Selanjutnya perspektif etika dalam deontologi. Jadi arti pengertian dari deontologi sendiri adalah tidak menilai moralitas dari akibat, melainkan niat kepatuhan terhadap prinsip moral dan kewajibannya. Dalam kasus ini, Volkswagen melakukan kebohongan yang sistematis, di mana perangkat lunak yang digunakan untuk menipu hasil uji emisi ini. Dalam perspektif deontologis, tidak ada justifikasi atas tindakan manipulasi tersebut. Dalam etika ini, kebohongan sistematis dan pelanggaran hukum moral adalah bentuk pelanggaran etis yang serius. Maka keputusan Volkswagen dianggap
tidak etis secara fundamental karena melanggar prinsip moral universal yang harus dihormati dalam setiap keadaan. Untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Claudia Michelle Paulo selaku pembahas materi terkait GCG dan kaitannya dengan kasus pelanggaran Volkswagen. GCG memiliki 5 prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Pada kasus ini, Volkswagen melanggar 3 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pada transparansi ini, pihak Volkswagen dinyatakan bahwa mereka telah melanggar dengan menggunakan perangkat ilegal sejak tahun 2008 dan hal ini terungkap oleh EPA atau Environmental Protection Agency di Amerika Serikat pada tahun 2015. Jadi selama beberapa tahun pihak Volkswagen tidak jujur atas pelanggaran yang mereka perbuat. Jadi kekurangan transparansi ini bisa muncul saat pihak manajemen memiliki motivasi untuk menutup informasi yang tidak menguntungkan demi melindungi nilai saham dan citra perusahaan dalam waktu singkat, meskipun hal ini dapat membahayakan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, akuntabilitas. Mesin diesel yang dilengkapi Defeat Device dikembangkan sejak tahun 2008. Namun selama lebih dari 7 tahun, tidak ada pihak di dalam perusahaan yang mengakui adanya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya akuntabilitas menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dari Dewan terhadap kinerja karyawan manajemen. Selanjutnya, tanggung jawab. Volkswagen gagal memberikan pertanggungjawaban sosial kepada konsumen dan lingkungan serta memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil karena mereka menipu regulator dan konsumen global. Baik, sekian presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelica Evelyn Meigalsa dengan NPM 2441444. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan di reformasi pasca skandal. Yang pertama ada perubahan budaya perusahaan dan etika. Volkswagen perlu membuat program etika dan kepatuhan yang berdiri sendiri, terpisah dari bagian operasional agar fokus pada nilai transparansi dan kejujuran bisa terjaga. Perusahaan juga harus mendorong budaya terbuka dengan memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan masalah melalui saluran pengaduan yang aman dan rahasia. Selain itu, pelatihan etika wajib diberikan kepada seluruh karyawan mulai dari teknisi hingga manajemen puncak supaya semua pihak memahami pentingnya integritas dan bertindak sesuai aturan. Yang kedua ada restrukturisasi Dewan Pengawas atau Supervisory Board. Struktur Dewan Pengawas harus diperkuat dengan menambah anggota yang benar-benar independen dan memiliki kompetensi teknis serta etika yang tinggi. Keterwakilan unsur internal atau pihak dengan kepentingan khusus seperti golden share harus diminimalkan agar pengawasan berjalan objektif. Selain itu, proses audit perlu dilakukan secara rutin oleh pihak ketiga yang independen sehingga laporan kepatuhan tidak hanya bergantung pada laporan internal perusahaan saja. Yang ketiga ada rekayasa insentif untuk kinerja. Sistem insentif bagi eksekutif dan manajer harus disesuaikan agar tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial atau kompensasi berbasis saham jangka pendek. Pendekatan ini penting agar tidak mendorong pengambilan resiko yang tidak etis. Sebaliknya, insentif harus mengutamakan pencapaian indikator non-finansial seperti komitmen terhadap lingkungan dan kepatuhan hukum, sehingga kinerja yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada transparansi eksternal dan dialog stakeholder.
Volkswagen perlu secara rutin menerbitkan laporan tentang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang sudah diaudit oleh pihak independen. Selain itu, perusahaan harus mengajak partisipasi publik dan regulator dalam proses pengawasan agar kepatuhan yang dilakukan bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar substansial. Dengan cara ini, Volkswagen dapat membangun kembali kepercayaan publik secara bertahap dan jangka panjang. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Marta Parlotua Sumimora dengan NPM 24413888. Berikut saya akan menjelaskan slide peran Dewan Direksi. Jadi, sebagai pilar utama yang dalam sistem dual tier board ternyata tidak mampu nih mendeteksi maupun mencegah manipulasi sistematis yang berlangsung selama hampir 1 dekade. Jadi di sini saya akan jelaskan apa aja nih kelemahan dari kelemahan strukturalnya ya. Pertama, kelemahan struktural itu sistem dual tier board yang seharusnya saling mengawasi justru tidak efektif dalam praktiknya. Yang kedua, tidak tersedianya nih mekanisme whistleblowing dan audit ketika audit etika yang efektif. Tidak ada saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan penyimpangannya ini. Dan audit internal pun terlalu bergantung nih pada laporan manajemen tanpa verifikasi. Dari sini nih kita bisa lihat nih bagaimana kurangnya integritas dan pengawasan itu bisa menjadi celah besar buat pelanggaran etika dan bisnis. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada pembelajaran apa yang bisa kita dapat untuk menjaga integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Jadi etika harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dari level manajemen hingga operasional. Ketika tekanan bisnis bisa lebih diutamakan daripada nilai etis, pelanggaran akan tampak seperti solusi yang sah. Volkswagen mengorbankan kepercayaan publik demi pencapaian target bisnis jangka pendek. Maka dari itu, pembelajaran utama yang dari skandal ini adalah pentingnya membangun sistem tata kelola yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan transparansi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata ataupun kurang kata. Salam penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.